Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nashwa Zulfi dari akuntansi. Kali ini aku akan menjelaskan tentang materi analisis makroekonomi Tiongkok kondisi dan outlook perekonomian 2023 dan 2024. Materi presentasi aku itu yaitu yang pertama adalah sekilas ekonomi Tiongkok, yang kedua kondisi outlook perekonomian inflasi kurs PBD 2023 atau 2024. Yang ketiga itu adalah neraca pembayaran dan neraca perdagangan 2023 dan 2024. Yang keempat yaitu kesimpulan kondisi makroekonomi. Sekilas ekonomi Tiongkok, Tiongkok termasuk ekonomi terbesar kedua dunia. Tiongkok tersebut adalah kekuatan ekonomi global yang sangat berpengaruh. Model pembangunnya itu seperti manufaktur dan ekspor, transportasi. Terus tantangan dari dan peluangnya itu menghadapi tantangan struktural, namun memiliki potensi besar dalam transisi energi. Untuk relevansinya adalah performa ekonomi Tiongkok berdampak signifikan pada rantai pasok global, harga komoditas, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu perekonomian Tiongkok, kondisi outlook atau perekonomian Tiongkok. Yuan atau cenderung melemah terhadap dolar AS sepanjang 2023. Faktor pendorongnya itu perbedaan suku bunga signifikan antara Tiongkok dan AS menaikkan suku bunga yang agresif. Untuk outlook kurs 2024 diperkirakan lebih stabil, namun tetap dipengaruhi oleh kebijakan moneter global dan perkembangan ekonomi domestik. Untuk implikasinya itu pelemahan yuan dapat mendukung ekspor namun juga meningkatkan biaya impor dan berpotensi memicu arus modal keluar. PBOC akan terus mengolah kurs untuk menjaga stabilitas. Neraca pembayaran Tiongkok 2023 dan 2024. Neraca transaksi berjalan 2023 itu surplus mencapai sekitar 253 miliar US dollar. Surplus ini terutama didorong oleh surplus perdagangan barang yang kuat sekitar 593,9 miliar US dollar, defisit pada perdagangan jasa dan pendapat primer. Sedikit mengurangi struktur keseluruhan namun tidak signifikan. Namun, defisit pada neraca modal dan finansial mengindikasikan adanya kekhawatiran investor atau diversifikasi aset oleh penduduk Tiongkok ke luar negeri. Untuk outlook neraca pembayaran Tiongkok 2024, surplus neraca transaksi berjalan Tiongkok diperkirakan akan tetap kuat. Meskipun mungkin ada sedikit penyesuaian seiring dengan pemulihan permintaan domestik yang dapat meningkatkan impor. Neraca transaksi berjalan current account. Proyeksi surplus sekitar 423,9 miliar US dollar pada tahun 2024 ini. Dan ini adalah proyek akhir tahun yang dirilis di awal pada tahun berikutnya. Surplus perdagangan barang diperkirakan tetap menjadi pendorong utama. Oke, yang selanjutnya adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan ekspor dan kondisi ekspor di Tiongkok 2023 itu ada kondisi ekspor 2023, nilai ekspornya yaitu mengalami perlambatan pertumbuhan atau bahkan kontraksi di beberapa bulan. Kayak seperti contohnya itu ada mesin, peralatan listrik, tekstil, dan produk teknologi tinggi. Yang kedua itu adalah mitra utamanya itu antara lain adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, dan ASEAN. Dan yang ketiga faktor pengaruhnya itu adalah perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan diversifikasi rantai pasok. Untuk outlook ekspor 2024, pemulihannya moderat seiring perbaikannya permintaan global. Yang pertama itu strateginya adalah mendorong ekspor produk menilai tambah tinggi dan memperluas pasar di negara berkembang. Untuk yang importnya itu di 2023
Nilai impor cenderung lemah karena mencerminkan permintaan domestik yang lesu. Produk utamanya tuh seperti minyak mentah, biji besi, komponen elektronik, dan pangan. Untuk sumber utamanya itu ada di ASEAN, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Faktor pengaruhnya yang membuat lambat manufaktur itu adalah krisis properti dan harga komoditas global. Untuk outlook import 2024, proyek yang diharapkan meningkat seiring dengan pemulihan konsumsi dan investasi domestik. Yang kedua itu implikasi yaitu peningkatan import akan mendukung pertumbuhan ekonomi mitra dagang. Kesimpulan dari makroekonomik Tiongkok ini adalah ketahanan dan tantangan struktural ekonomi Tiongkok PBD yaitu pertumbuhan yang stabil di tengah upaya rebalancing ekonomi, inflasi yaitu cenderung rendah, memberikan ruang bagi kebijakan stimulus, namun juga menunjukkan tantangan permintaan kurs yaitu yuan relatif stabil dikelola oleh otoritas moneter. Neraca pembayaran dan perdagangan yaitu surplus perdagangan yang kuat menopang posisi eksternal meskipun ada dinamika pada arus modal. Tantangan utama yaitu krisis sektor properti dan utang pemerintah daerah, permintaan domestik yang masih perlu didorong, ketegangan geopolitik dan fragmentasi rantai pasok global. Transisi menuju model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berbasis konsumsi. Prospek 2024 adalah ekonomi Tiongkok diperkirakan akan melanjutkan pemulihan moderat, didukung oleh kebijakan pertumbuhan namun tantangan struktural tetap menjadi fokus utama. Oke, sekian dari presentasi aku untuk eh, pelajaran di mm, ekonomi makro. Terima kasih yang sudah melihat. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih.